Halo, selamat pagi. Ah, gimana? Sehat-sehat ya? Teman, hari ini saya ingin berbagi tentang salah satu peternakan ya. Hari ini peternakan. Peternakan itu kalau di desa itu kan banyak ya. Ada kalau Rojokoyo, orang bilang di desa Rojokoyo itu ada sapi, kambing, domba atau kerbau, tapi kerbau jarang sekarang ya, teman. Sapi, kambing seperti itu. Tapi salah satu yang perputaran uangnya cepet itu adalah unggas, ayam, lebih tepatnya ayam, biasanya yang bertelur. Perputaran uangnya cepet, cuman resikonya besar. Nah, apa namanya, ini saya coba kasih lihat aja ya teman-teman. 2019 lalu, sebelum adanya covid ya, sebelum adanya covid itu saya sempat membuat kandang kandang untuk ayam petelur rencananya, karena saya lihat ayam petelur kok bagus, terus dia itu kan menghasilkan telurnya setiap hari. Pikiran saya ya waktu itu saya mau, oh, dari hasil bekerja itu saya sisihkan sebagian untuk membangun usaha ini, harapannya bisa mensupport keuangan seandainya nanti sudah tidak bekerja lagi, sudah pensiun gitu ya, nanti saya punya usaha yang lain, yang bisa mensupport keperluan saya setelah pensiun. Nah, apa nah ini, kalau kita lihat di belakang ini ada kandang kandang ayam. Nah, cuman ya, eh, pada saat 2019 itu, setelah kandang jadi, seingat saya Desember 2018 dibangun, Januari kalau nggak salah, Januari 2019 itu selesai. Pas momen itu saya apa namanya, pesen ayamnya pulet, kalau dibilangnya ya pulet itu bakalan ayam yang sudah siap bertelur. Biasanya nunggu 1 bulan lah, biasanya nunggu 1 bulan itu sudah bisa bertelur. Nah, ternyata Maret Maret Covid ada di Indonesia ya. Akhirnya saya mengurungkan niat, karena memang waktu itu, kalau teman-teman tahu yang di desa ya, peternak ayam petelur itu memang biasanya modalnya besar. Mereka itu pasti, kalau di sini dibilangnya udah bos lah. Karena untuk 1.000 ekor itu kalau dimulai dari nol itu bisa habis di atas 100 juta lebih. Cuman menghasilkan juga, itu menghasilkan, makanya mereka banyak yang berkecukupan, dan bisa dibilang mapan ya, eh, setelah mempunyai bisnis tersebut, akhirnya punya usaha-usaha yang lain. Nah, kembali ke yang tadi, setelah adanya covid, saya memutuskan, wah, sebaiknya jangan diisi dulu lah, karena kalau sampai terjadi seperti yang di Cina itu, kayak lockdown waktu itu kan, nggak, belum lockdown ya, itu pasti sulit. Karena gini logikanya ya teman-teman, setiap usaha itu pasti ada kelemahannya, pasti itu. Salah satu kelemahan yang mendasar dari peternakan ayam itu adalah seluruh itemnya untuk pakan itu pasti beli ya. Jarang-jarang yang kita temui itu orang yang punya stok sendiri untuk pakannya, dalam arti bukan beli ya. Contoh gini, untuk ayam petelur itu pakannya, ini koreksi saya kalau salah ya, pakannya itu pasti ada bekatul, biasanya jagung, terus beberapa bahan mungkin yang dari pabrik. Nah, jarang sekali peternak yang punya jumlah ayam yang besar itu memiliki stok pakan yang memang ditumbuhkan sendiri.
Kalau kita lihat di luar negeri kadang mereka punya ini, karena perusahaan besar mereka punya pertanian sendiri untuk jagungnya, makanya jika terjadi hal seperti itu merugi pasti, cuman apa namanya, karena bahannya mereka yang punya sendiri, jadi kemungkinan untuk bangkrutnya itu masih agak lama, masih bisa bertahan istilahnya gitu. Nah, kalau peternakan yang lain, kalau kita apa namanya, kita ngomong kayak sapi atau kambing, itu mungkin nggak secepat ayam, tapi kosnya kecil. Maksudnya gini, kalau sapi atau kambing itu kita keluar biaya di depan ya teman-teman, bikin kandang, ngisi binatangnya. Kalau kita bikin lahan pakannya sendiri atau yang tren disebut bank pakannya sendiri, itu insya Allah kita pengeluarannya pasti kecil, karena untuk kebutuhan utama mereka itu sudah numbuh sendiri. Kalaupun ada kebutuhan tambahan yang kayak orang panggemukan tambah sentrat, itu ya lain cerita. Tapi kalau untuk istilahnya dipelihara sendiri, hanya breeding saja, pasti itu sudah cukup dan bisa berkembang nantinya ya. Cuman ya lambat nggak secepat ayam petelur. Nah, kalau ngomong kegagalan, saya bilang ini salah satu contohnya bahwa uang saya akhirnya berhenti di sini. Tapi nggak apa-apa, ini masih bisa digunakan sambil kita lihat situasi nanti ya. Kalau memungkinkan untuk diisi ya kita isi aja, karena tempatnya sudah ada, tinggal masuk aja. Tapi kalau yang namanya usaha, apalagi seperti saya yang modalnya pas-pasan, ya sebaiknya jangan terburu-buru, dihitung dengan baik, karena sekali gagal, kita ini ya yang mulainya dari sedikit, sekali gagal kalau nominalnya besar, itu untuk bangkit kembali itu butuh waktunya lama. Jangan kita ngelihat usaha yang memang basic, pendanaannya kuat ya, gagal bikin lagi. Mereka karena hitung-hitungannya sudah mateng, istilahnya kalau mau bangun usaha itu uangnya hilang pun dia nggak apa-apa. Kalau kita kan ada harapan besar setelah bangun usaha itu untuk keluarga kita. Ini mungkin salah satu yang boleh kita lihat teman-teman, bukti bahwa usaha itu kadang ada yang belum beruntung juga. Bukan saya bilang nggak berhasil, karena hitung-hitungan saya ini harusnya nanti sih tetap saya isi, karena prinsip saya gini, kalau ini perputaran uangnya kan cepat, dan harusnya selisih keuntungannya nanti masuknya ke peternakan yang lain seperti sapi atau kambing, yang menjaga tetap seandainya terjadi gagal ataupun musibah di peternakan yang perputaran uangnya cepat, sapi atau kambing itu masih bisa menolong tanpa harus kita jual aset yang lain gitu. Kalau pengen lihat kurang lebih itu kandang itu seperti ini. Nah, tempat makannya seperti ini, terus ini nanti tempat minumnya, ini ada nepel namanya ya teman-teman. Terus ini kandang ini dibuat untuk satu ekor, masing-masing satu ekor, jadi per kotak ini ada sekatnya itu masing-masing untuk satu ekor ayam ya. Ini saya sedang berusaha sambil bekerja ya, nanti sedikit-sedikit semoga sudah bisa mulai ngisi, tapi harus dengan perhitungan yang matang sih harapan saya, karena kalau situasinya masih begini naik turun, kalau memang sulit dan nggak mampu, istilahnya nggak bisa dipertahankan,
juga masih dikit, jadi nggak masalah, nggak sampai kita harus mengorbankan hal yang lain. Karena kalau untuk ayam petelur seperti ini, selain perputaran uangnya terus, itu yang namanya perputaran nih berarti kan uang masuk dan uang keluar. Uang masuk mungkin kita jual telurnya, uang keluarnya beli pakannya itu loh. Kalau ada gak imbang saja, misal telurnya murah tapi pakannya tetap mahal, satu hari misal rugi untuk pakan itu kita rugi 100.000 gitu aja. Kalau seminggu 700.000. Nah kalau kita yang keuangannya itu nggak ada persiapan untuk kalah, kan akhirnya malah merugikan, bikin usaha tapi merugikan. Nah itulah lika-likunya di desa ya. Cuman ini kandang masih bagus, saya kira untuk 3, 4 atau mungkin 5 tahun lagi masih bisa ini. Nggak apa-apa, sembari kita lihat situasi lagi nanti. Semoga buat teman-teman yang mau usaha ini bisa jadi gambaran lah, bisa jadi gambaran. Kalau mau usaha yang perputaran uangnya cepat, kalau hari ini kalau yang lagi rame diobrolin masalah resesi, sebaiknya dipikir ulang dulu, jangan terburu-buru, lihat situasinya lah. Kalaupun berani ya nggak apa-apa, kalaupun berani mau bikin ya nggak apa-apa, asal harus tahu resikonya. Selama resikonya masih bisa di-handle sendiri ya nggak apa-apa. Yes, itu teman-teman, semoga sehat selalu. Salam lestari ya, dadah.